umroh itu bukanlah ibadah orang kaya. Allah tidak memanggil yang mampu, tapi Allah memampukan yang dipanggil. Itu prinsip. Saya selalu ngulang-ulang kalimat ini. Allah tidak memanggil yang mampu, tapi Allah memampukan yang dipanggil. Kalau Allah udah manggil, dia mampu. Harta di tangan Allah. Bisa lewat dia, bisa lewat temennya, bisa lewat mana aja. Yang penting dia berangkat. Saya sering banget bawa jamaah umroh yang dia itu gak punya uang, tapi umrohnya lebih berkesan daripada yang punya uang. Ini yang jarang banyak orang kerjakan. Nabung pakai amal soleh, Pak. Pakai amal soleh. Umrah haji itu undangan. Yang undang siapa? Allah. Allah itu senang dengan hamba yang beramal soleh. Makanya ciri orang beriman itu mengumpulkan amal soleh. Walas innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus soleh. Kumpulkan amal soleh. Niatkan dengan amal soleh itu bisa umrah, bisa haji. Itu rumus ada di Quran surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Tingkatkan takwa itu sekaligus diniatkan sebagai wasilah untuk mewujudkan harapan yang kamu inginkan. Takwa itu bentuknya amal soleh. Makanya saat kita diminta menunaikan amal soleh, diawali dengan takwa atau diakhiri dengan takwa. Keadaan syahid fisabilillah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Semangat. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalimat talbiyah ini yang akan kita ulang-ulang ketika kita sudah menggunakan kain ihram. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Sepanjang kita berada dari Bir Ali menuju ke Mekah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukit-bukit yang ada di samping sebelah kanan dan kiri kita menyaksikan Bapak Ibu semuanya adalah termasuk hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang itu semua makhluk Allah menyaksikan dengan kalimat talbiyah yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekali lagi ikhlaskan hati, luruskannya. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum selanjutnya nanti dari Pak Ustadz Abdul Rafiq akan menyampaikan teknis dan keberangkatannya. Ikutlah kepada pembimbing kita pada kesempatan kali ini, Ustadz Abdul Rafiq. Insya Allah jangan sampai ada yang keluar dari program. Selama itu mengikuti program, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Baik, mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya kashifal ghammi mufarrijal ham. يا كاشف الغم مفرج الهم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيمهما ارحمنا في جميع حاجاتنا بقضائها ونجاحها
رحمة تغنينا عمن سواك يا أرحم الراحمين اللهم يا منفس عن كل مديون يا مفرج عن كل مخزون يا من جعل خزائنه بين الكاف والنون يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فرج عنا همنا وغمنا فرجا عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan pelimpah rahmat, ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja ya Allah, dosa besar ataupun dosa kecil yang pernah kami lakukan ya Allah, yang tampak ataupun yang tidak tampak ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang berjasa dalam hidup kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa ayahanda kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibunda kami ya Allah, mereka yang telah mendahului kami ya Allah, kumpulkan mereka bersama dengan para syuhada dan salihin ya Allah. Ya Tuhan pelimpah rahmat, bimbing kami dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah, hamba-hamba-Mu ya Allah yang sebentar lagi akan hadir di tempat-tempat mustajabah Engkau ya Allah, di raudhah-Mu ya Allah, mengunjungi makam baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami yang sebentar lagi hadir di Makkah Al-Mukarramah ya Allah, menunaikan ibadah umrah ya Allah, berikan kekuatan kepada kami semuanya ya Allah, berikan kesehatan kepada kami semuanya ya Allah, mudahkan semua perjalanan kami ya Allah, mudahkanlah dalam perjalanan kami ya Allah, berikan kami anugerah mendapatkan umrah yang makbulah ya Allah, umrah yang Kau terima ya Allah. Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma, sebagaimana yang diibaratkan oleh baginda Nabi, satu umrah dengan umrah yang kedua melebur semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah semuanya ya Allah, leburlah semua dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah semua amal saleh kami ya Allah. Jadikan perjalanan ini adalah menambah timbangan berat amal saleh kami di akhirat nanti ya Allah. Jadikan perjalanan umrah kami ini sebagai saksi di mana kami dinyatakan sebagai ahli yang taat kepada Engkau ya Allah. Bimbing kami dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah, agar kami ikhlas menjalankan semua perintah-perintah Engkau ya Allah. Bimbing kami dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah, agar kami ikhlas menjauhi semua larangan-larangan Engkau ya Allah. Jadikan perjalanan umrah kami ini sebagai wasilah kebaikan untuk kami ya Allah, sebagai wasilah Kau berikan berkah kepada kami ya Allah, berkahi rumah tangga kami, berkahi keluarga kami, berkahi rezeki kami ya Allah, berkahi hidup dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, jadikan ibadah umrah kami ini sebagai wasilah Kau berikan ridha-Mu untuk kami ya Allah. Ridhailah hidup kami ya Allah, ridhailah kehidupan kami dunia dan akhirat kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perlu Anda ketahui, orang berangkat haji, orang berangkat umroh itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memanggil orang yang dikehendaki, Allah memampukan orang yang dipanggil, bukan memanggil orang yang mampu. Itulah kehebatan daripada ritual haji atau umroh. Allah memampukan yang dipanggil, bukan memanggil yang mampu. Terbukti berapa banyak orang yang ekonominya di bawah, cuma karena dapat panggilan daripada Allah Ta'ala dimampukan untuk berangkat haji, dimampukan untuk berangkat umroh. Caranya bagaimana? Ya terserah Allah, macam-macam jalannya. Mungkin dihajikan orang, mungkin diumrohkan orang. Kenapa? Karena dimampukan oleh Allah Ta'ala, dipanggil oleh Allah Ta'ala. Allah bukan memanggil orang yang mampu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak
والملك لا شريك لك إني الأحد والبنت pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang indah, memberi hadiah kepada Allah, berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Pergi haji, ilmu tentangnya mestilah ada, agar syarat dan hukum tepat sempurna, sah dan batalnya dapat dijaga, agar amalan hajinya tidak sia-sia. Tata tertib dan akhlak kena jaga, buatlah dengan tenang serta tawaduk, sabar dan tolak asuh mestilah ada, jangan perkasa merengkuh manusia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, semuanya sudah masuk grup ya? Sudah masuk grup umroh kita tanggal 28 ini? Ada yang belum? Nanti ya, nanti setelah ini kita invite setelah foto bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon setiap jadwal yang ada di grup itu tolong diperhatikan. Misalnya waktu kita ke Raudhah, waktunya bapak-bapak kapan kita lihat? Nanti kata Pak Ustadz Abdul Rafiq kumpul di lobi jam 7 misalnya, harus jam 7 kurang 10 sudah siap. Ya, kalau yang lambat-lambat dikit kita satu grup rombongan udah siap, ada 2 orang ketinggalan, kan akhirnya kita lambat, ya. Dan juga kalau waktunya ziarah, kita ziarah ke kebun kurma misalnya. Pagi setelah sarapan kumpul di lobi, sudah harus siap semuanya. Nanti kalau yang masih ada di Nabawi, ada yang masih di belanja itu bis nggak bisa tunggu lama, kita jadi harus pantau terus arahan-arahan dari grup umroh kita tanggal 28 ini. Sepakat Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi insya Allah umroh kita semuanya terlaksana dengan sempurna. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, mari kita dengarkan bersama arahan pembekalan dari Ustadz Abdul Rafiq. Waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda Siapa kita? wan ni'mata Di mana kita? lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dilewati. Itu apa? Sehat badannya tapi sehat. Iya. Sehat untuk tinjauan fisik, tinjauan medis, tinjauan biologis, afiat itu tinjauannya. 5 janji Allah untuk mereka yang berumrah.
Yang pertama, umroh itu menghapus dosa-dosa. Yang kedua, umroh itu mengkikis kemiskinan dan kefakiran. Yang ketiga, umroh yang kita tunaikan mendapat pahala sholat yang berlipat ganda. Yang keempat, umroh yang kita tunaikan menghadirkan ketenangan dalam jiwa. Dan yang kelima, umroh itu media dan medan jihad bagi perempuan, sebagaimana sabda Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh serta tawadu, sabar dan tolaan semestilah ada. Jangan berkasar merempuh manusia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia, tanah haram, jagalah pantangannya. Sebelah sini yuk. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Masya Allah, tabarakallah rahman. Betulkanlah niat kita. Masya Allah. Siapa kita? Di mana kita? Jagalah pantang larangnya yang boleh rosakkan haji. Jauhkan maksiat dan yang sia-sia. Takutkan Allah yang esa, ingat selalu padanya, agar kita senantiasa memiliki jiwa hamba. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata. Jamaatin. Madinah. Siap. Labbaik Allah. Ayo silakan. Labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak.
doaku ingin menyerah, namun hati kecilku terus berbisik. Bertahanlah, ingat kau sudah sampai sejauh ini. Kenapa orang pulang haji dan umroh makin kaya, makin diberkahi dalam hartanya, makin dipermudah segala urusan-urusannya? Karena ternyata ada satu doa yang dibaca ketika dia haji maupun umroh. Doa ini langsung Nabi yang mengajarkan. Apa doanya? Allahumma ja'alna hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikan haji maupun umroh saya haji yang penuh kemabruran, dan jadikan sa'i kami sa'i yang penuh rasa syukur, dan jadikan semua dosa-dosa kami bergugur, dan tijaratan lan tabur. Jadikan ini atas apapun yang aku telah korbankan, harta, waktu, tenaga, semuanya menjadi perniagaan anti bangkrut. Qalbil mutayyam kullama salla alaika wa sallama ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. Sujudlah aku pada Tuhan semua kelemahanmu, Dia akan menguatkannya. Memohonlah, Dia akan memberikan yang terbaik untukmu. Melalui caranya, percayalah. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa nasi Arab di Taif. Ini nggak mau makan, habis makan bakso. Siap, siap. Nasi ayam, nasi kambing. Kenapa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang indah, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah. Ini lagi makan nasi mandi. Pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia.
Ini merupakan Bukit Ruman, simbol rumah di peperangan Uhud, yang mana beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan 50 ahli pemanah di atas bukit ini. Jauh di sana kelihatan Masjid Nabawi. Dalam pagar yaitu tempat gugurnya 70 syuhada Uhud. Ini masjid syuhada Uhud. Bukannya masa untuk membeli belah, beringatlah, betulkanlah niat kita. Moga-moga hati kita diterima. Jagalah pantang larangnya yang boleh rosakkan haji. Jauhkan maksiat dan yang sia-sia. Takutkan Allah yang Esa, ingat selalu padanya, agar kita sentiasa menyambut tujuan. Pergi haji, artinya menuju Allah yang Esa, membawa hati dan diri yang indah, memberi hadiah kepada Allah. Hati-hatilah mengharapkan. Ayo, mau kemana kita, Mas Rizal? Mas Rizal, mau kemana kita? Oh. Ayo, mau kemana kita? Siap. Satu tuh. La syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Pergi haji artinya menuju Allah yang Esa, membawa hati dan diri yang indah, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang
Ini halal Ustaz. Ustaz ini halal. Bismillah. Bismillah. Ini nama Ajwa Aliyah. Ini nama Ajwa Aliyah. Paling bagus. Paling bagus. Kakak. Bagi anda yang sudah pernah umrah, alhamdulillah. Kalau anda bisa umrah setahun sekali, jadikan di Ramadan. Kalau anda bisa umrah setahun berapa kali, jadikan salah satunya Ramadan dan bulan yang lain. Karena di bulan Ramadan kita sunnah umrah. Nabi SAW mengatakan umrah fi Ramadan ta'dil hujjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan haji bersamaku. Artinya ada motivasi untuk umrah. Dan siapapun yang punya uang, tabung umrah dan haji, ulang-ulangin. Karena kata Nabi SAW, antara umrah dengan umrah, pembersihan dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Dan ini sebuah ibadah yang sangat luar biasa. Cas iman anda. Ada rezeki, kumpulin, pergi ke sana. Jagalah pantang larangnya yang boleh rosakkan haji. Jauhkan maksiatan yang sia-sia. Takutkan Allah yang esa, ingat selalu padanya, agar kita senantiasa memiliki jiwa hamba. Pergi haji. Untuk teman-teman yang mau umroh, penting dicatat ya. Jadi mustajabnya doa ketika kita umroh tuh bukan cuma sekedar ketika kita berada di multazam, atau bukan cuma sekedar ketika kita di Safa dan Marwah, bukan juga cuma sekedar ketika kita masuk ke dalam Hijr Ismail, atau ketika di Masjid Nabawi ada Raudhah dengan segala kenikmatannya ketika kita doa di sana. Itu memang tempat-tempat yang berpotensi doa kita lebih mudah diijabah di sana. Tapi ingat satu hal, bahwasanya orang yang umrah itu sejak langkah kaki pertama dia meninggalkan rumahnya, doanya sudah mustajab sampai dia kembali ke rumahnya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, ada 3 doa yang tidak akan pernah Allah tolak. Pasti kalau mereka berdoa kepada Allah, Allah terima. Yang pertama, da'watul musafir, doanya orang yang lagi safar. Yang kedua, da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Yang ketiga, da'watul walid liwaladi, doa orang tua kepada anaknya. Jadi yang pertama, doa orang yang safar. Jadi kalau teman-teman umroh di atas pesawat di bandara Jakarta atau bandara mana yang teman-teman mau berangkat ke Jeddah atau ke Madinah, itu udah mustajab sampai kita nanti kembali ke rumah kita. Selama label kita adalah masih seorang musafir, maka doa kita mustajab. Jadi buat teman-teman yang mau berangkat umroh, ingat selalu dalam perjalanan perbanyak doa, karena kita adalah musafir dan musafir doanya tidak tertolak. Barakallahu fikum. Iya, betul. Mantap Pak Ustadz, mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lagi saya recording ini Pak. Perahu, alhamdulillah. Mantap.
Iya benar. Ente saya video. Oh iya. Pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Pergi haji, ilmu tentangnya mestilah syarat dan rukun tepat sempurna, sah dan batalnya dapat dijaga agar amal persiapan tenaga ke Mekah. Bismillah. Tata tertib dan akhlak kenalah jaga, buatlah dengan tenang serta tawaduk, sabar dan tolaan semestilah ada, jangan berkasar merempuh manusia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Tanah haram jaga pantangannya, pergi haji. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ما لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك Al-Hidayah. لا شريك Sallu ala Muhammad. لبيك اللهم لبيك. Sallu ala Muhammad. لا شريك لك لبيك إن الحمد. Jamaah Al-Hidayah setelah mengikuti kegiatan berkunjung ke peternakan onta, ini Pak Haji Adiso. Alhamdulillah, dapat oleh-oleh hati onta buat obat untuk pencegahan asma. Min. Kita sekarang menuju ke tempat mikot untuk niat umroh di Mikat Hudaybiyah. Menghadapnya setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Pergi haji, ilmu tentangnya mestilah ada, agar syarat dan rukun tepat sempurna, sah dan batalnya dapat dijaga, agar amal hajinya tidak sia-sia. Tata tertib dan akhlak kenal
Al-Hidayah. Sallu ala Muhammad. Mana kita? Sallu ala Muhammad. يلمنا الدنيا أغنى مشين الذكر عدروب ويمرجحنا الغرام ليش بعدنا كيف فاكرنا ينساها كل أحلام يا ليل البعد ونترنا عم فارق هالأيام. Anak kita. Alhamdulillah bahagia semua. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sekarang kita di mana? Di peternakan Onta Hudaybiyah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Sekarang kita di mana? Di peternakan Onta Hudaybiyah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Beginilah rasanya bila pergi haji dan umroh naik kapal pesiar dari Indonesia ke Tanah Suci. Baru-baru ini, pemerintah Indonesia bersama Kementerian Agama sedang menggodok wacana opsi perjalanan ibadah haji dan umroh lewat jalur laut. Hal ini tentu mengingatkan kita kembali kepada masa kolonial sebelum kemerdekaan, di mana perjalanan ke Tanah Suci menggunakan kapal laut hingga berbulan-bulan. Namun masyarakat Indonesia tidak usah khawatir, perjalanan haji via laut tidaklah selama dan semenakutkan itu, di mana pemerintah Indonesia akan menggunakan kapal pesiar besar yang lebih cepat dan harga jauh lebih murah dibanding naik pesawat. Perjalanan kapal pesiar dari Jakarta ke Jeddah diperkirakan mencapai 12 hari hingga 2 minggu. Namun jangan khawatir, jamaah tentunya tidak akan bosan dan jenuh selama perjalanan panjang ini. Sebab selama perjalanan, para jamaah juga bisa berwisata dan menikmati hiburan di dalam kapal sekaligus melintasi banyak negara yang indah. Hal ini tentu lebih menyenangkan dibanding naik pesawat dan hanya duduk makan dan tidur saja. Kita tidak perlu lagi ke Eropa untuk bisa naik kapal pesiar besar dan mewah. Perjalanan ini tentu memberikan pengalaman yang lebih menarik bagi para jamaah haji dan umroh. Kapal haji dan umroh nantinya akan sandar di pelabuhan Jeddah, Arab Saudi, dan kemudian dilanjutkan dengan transportasi darat ke Makkah dan Madinah. Apakah kalian setuju dengan haji dan umroh naik kapal pesiar? لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك Al-Hidayah. لا شريك Sallu ala Muhammad. لبيك الله Mana kita? لبيك Sallu ala Muhammad. لا شريك لك لبيك إن الحمد Jamaah Al-Hidayah setelah mengikuti kegiatan berkunjung ke peternakan onta ini Pak Haji Adiso. Alhamdulillah, dapat oleh-oleh hati onta buat obat untuk pencegahan asma. Min. Kita sekarang menuju ke tempat mikot untuk niat umroh di Mikat Hudaybiyah. Menghadapnya setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik, hati yang baik, akhlak yang baik, harta yang halal, hati yang bersih, niat yang suci, amal mulia. Pergi haji, ilmu tentangnya mestilah ada, agar syarat dan rukun tepat sempurna, sah dan batalnya dapat dijaga, agar amal hajinya tidak sia-sia. Tata tertib dan akhlak kenalah jaga, buatlah dengan tenang serta tawaduk, sabar dan toleran semestilah. Al-Hidayah. Sallu ala Muhammad. Mana kita? Sallu ala Muhammad. يلمنا الدنيا أغنى مشين الذكر عدروب ويمر
ويمرجحنا الغرام ليش بعدنا كيف فاكرنا ينسى هذه الأحلام يا ليل البعد ونترنا عم فارق هالأيام. Anak kita, alhamdulillah bahagia semua. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sekarang kita di mana? Di peternakan onta Hudaybiyah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Sekarang kita di mana? Di peternakan onta Hudaybiyah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Beginilah rasanya bila pergi haji dan umroh naik kapal pesiar dari Indonesia ke Tanah Suci. Baru-baru ini, pemerintah Indonesia bersama Kementerian Agama sedang menggodok wacana opsi perjalanan ibadah haji dan umroh lewat jalur laut. Hal ini tentu mengingatkan kita kembali kepada masa kolonial sebelum kemerdekaan, di mana perjalanan ke Tanah Suci menggunakan kapal laut hingga berbulan-bulan. Namun masyarakat Indonesia tidak usah khawatir, perjalanan haji via laut tidaklah selama dan semenakutkan itu, di mana pemerintah Indonesia akan menggunakan kapal pesiar besar yang lebih cepat dan harga jauh lebih murah dibanding naik pesawat. Perjalanan kapal pesiar dari Jakarta ke Jeddah diperkirakan mencapai 12 hari hingga 2 minggu. Namun jangan khawatir, jamaah tentunya tidak akan bosan dan jenuh selama perjalanan panjang ini. Sebab selama perjalanan, para jamaah juga bisa berwisata dan menikmati hiburan di dalam kapal sekaligus melintasi banyak negara yang indah. Hal ini tentu lebih menyenangkan dibanding naik pesawat dan hanya duduk makan dan tidur saja. Kita tidak perlu lagi ke Eropa untuk bisa naik kapal pesiar besar dan mewah. Perjalanan ini tentu memberikan pengalaman yang lebih menarik bagi para jamaah haji dan umroh. Kapal haji dan umroh nantinya akan sandar di pelabuhan Jeddah, Arab Saudi, dan kemudian dilanjutkan dengan transportasi darat ke Makkah dan Madinah. Apakah kalian setuju dengan haji dan umroh naik kapal pesiar? حقنا لو نحتفل يوم يوم ما هو كل يوم يوم وحدنا النجوم قبل حبة الرمل حقنا لو نحتفل حنا أسسنا بلدنا حصن لأجيال بعدنا من المدينة للعقير من تبوك إلى عسير أسسنا بلدنا حصن لأجيال كلنا نفس العقيدة وكلنا نفس المصير. نحتفل يوم ما هو كل يوم يوم وحدنا النجوم قبل حبة الرمل حقنا لو نحتفل خطوة يمكن خطوتين للزمان اللي سبقنا